Setiap orang bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua orang berani memimpin perubahan. Quotes ini pas banget buat kita yang lagi cari jati diri. Halo semuanya, aku Anna Melinda Septiani dengan NIM 25403179 dari kelas E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Dan kali ini kita nggak akan bahas materi tentang kuliah, tapi kita akan bahas tentang salah satu skill yang paling penting dalam dunia, yaitu adalah kepemimpinan atau leadership. Guys, beberapa minggu terakhir, kita sedih banget lihat bencana banjir di berbagai wilayah, termasuk Sumatera dan Aceh. Tim penyelamat dan relawan bergerak, tapi nggak cuma mereka. Ada pemimpin daerah, tokoh masyarakat, bahkan ada anak-anak muda yang menjadi koordinator penggalangan dana. Disitulah kepemimpinan sejati diuji. Lalu, kenapa mereka bisa bergerak? Dan juga kenapa mereka bisa mengajak orang lain untuk ikut? Jawabannya ada di makalah kita, yaitu tentang teori kepemimpinan. Yuk kita cari tahu. Nggak melulu soal jabatan CEO, tapi skill yang bikin orang tertarik buat ikut dengan kamu. Dan ini bukan paksaan, merupakan kesadaran bersama. Inti dari kepemimpinan itu simpel, proses mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Para ahli sudah bikin banyak teori, tapi kita bagi jadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah teori sifat. Dulu orang percaya pemimpin itu bawaan dari lahir, di mana fokusnya adalah kualitas pribadi yang membedakan dia dari orang lain, seperti percaya diri atau integritas. Namun, kelemahannya, gak semua orang yang punya sifat ini bisa jadi seorang pemimpin. Yang kedua, teori perilaku. Nah, teori ini lebih modern, bukan soal siapa dia, tapi apa yang dia lakukan. Contohnya, riset dari Ohio dan Michigan State University yang pertama, orientasi karyawan atau pertimbangan, di mana seorang pemimpin yang bersifat adil dan peka terhadap perasaan timnya. Yang kedua adalah orientasi tugas atau struktur, di mana pemimpin yang fokus ke target, serta agenda kerja ketat dan memacu kinerja yang maksimal. Yang ketiga adalah teori kontingensi atau situasional. Ini yang menurut aku paling relevan, karena seorang pemimpin harus fleksibel dan mengubah perilaku sesuai situasi agar timnya efektif dan efisien. Gak semua gaya benar, tapi semuanya tergantung pada konteks dan situasi yang terjadi. Lalu ada beberapa gaya yang penting untuk kita terapkan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama adalah demokratis, di mana melibatkan anggota dalam keputusan. Bikin tim merasa dihargai dan punya kontribusi. Cocok buat startup yang butuh banyak inovasi atau ide. Yang kedua, karismatik, yaitu kekuatan ada dalam daya tarik pribadi, integritas, dan visi yang jelas. Contohnya, tokoh seperti Insinyur Soekarno. Yang ketiga adalah paternalistis, di mana pemimpin sebagai figur orang tua yang membimbing juga melindungi. Hubungan mereka dekat, tapi kadang bawahan bisa menjadi bergantung kepada pemimpinnya. Yang keempat adalah birokratis, di mana fokus ke aturan, prosedur, dan struktur formal. Ini penting buat organisasi besar atau pemerintahan, tapi kadang kurang fleksibel. Mau jadi pemimpinnya efektif, ini dia 6 kepribadian yang wajib kamu punya. Yang pertama, motivasi tinggi. Gak cuma buat diri sendiri, tapi untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas tim juga. Yang kedua adalah kreativitas, di mana kamu harus kasih inovasi untuk berbagai masalah. Yang ketiga adalah empati, yaitu pahami perasaan dan pandangan unik terhadap tim lain. Yang keempat, visioner, yaitu punya pandangan yang jelas dengan tujuan tertentu. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan, berani ambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang cukup. Dan yang terakhir, komunikasi yang baik, mampu komunikasi dengan jelas dan persuasif. Intinya, tugas pemimpin itu ada 4. Yang pertama adalah menciptakan visi dan misi. Yang kedua adalah menetapkan peran dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah menciptakan komunikasi yang jelas, dan yang paling penting adalah memberikan apresiasi dan motivasi.
Oke guys, kembali lagi tentang isu bencana banjir yang ada di Sumatera dan Aceh. Siapa bilang Gensi nggak bisa jadi seorang pemimpin? Pemimpin bukan cuma orang yang punya jabatan ya guys, tapi yang punya empati dan mampu menggerakkan orang lain untuk mau bergotong royong membantu korban bencana dengan sukarela. Nah, itu dia bedah tuntas dari teori kepemimpinan dari makalah kita. Ingat, kepemimpinan adalah seni sekaligus keterampilan. Nah, segitu dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.